ada yang bertanya tapi dulu sudah pernah tak ungkapkan, ini ditanyakan lagi, dan mungkin sudah berulang-ulang kali ya aku sampaikan. Yang ditanyakan ini tentang ainul yakin sama ilmu yakin terus hakul yakin. Dulu kan sudah saya terangkan urut-urutannya itu kan keyakinan itu ada 3. 1 ilmu yakin, 2 ainul yakin, 3 hakul yakin. Ilmu yakin itu keyakinan yang mana yang diberitahu dari seseorang yang dapat dipercaya, itu namanya ilmu yakin. Contoh, saya ini lahir 1 Juli 1966, berarti umurku sudah 55 tahun ya saat ini. Saat aku lahir kan tidak tahu ini tanggal berapa, di mana tidak tahu. Cuman aku tahu, dikasih tahu berdasarkan surat kelahiran, berdasarkan orang tua yang bilang, dikasih tahu kalau lahirku 1 Juli 1966. Nah, itu namanya ilmu yakin karena yang memberitahu keluargaku, orang tua dan lain-lain. Itu namanya ilmu yakin. Jadi ilmu yakin itu pemberitahuan dari orang yang kita percaya. Itu ilmu yakin. Contohnya seperti itu. Ainul yakin, keyakinan yang didapat dari ain, dari mata, dari apa yang kamu lihat. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Misalkan aku dikasih orang mangga misalkan, saya belum lihat mangganya, dikasih buah mangga misalkan, saya belum lihat mangganya, tanyakan, dia bilang tak kasih mangga, saya yakin mau dikasih, itu termasuk ilmu yakin. Setelah saya melihat mangganya, dikasihkan mangganya, dan dia bilang mangga ini manis, setelah saya lihat itu baru ainul yakin karena saya sudah melihat sendiri bahwa ini mangga. Setelah mangga ini saya makan, jadi hakul yakin. Jadi karena sudah saya rasakan. Jadi merasakan itu termasuk hakul yakin, mempercayai keyakinan. Jadi keyakinan itu ya ada 3 itu. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, kalau masalah berbicara tentang keyakinan, aku masih ingat waktu saya masih kecil, saya masih sekolah dulu, teman saya itu kita kelompok belajar memasak waktu SD itu, masak, buat lumpia atau apa saya lupa. Temanku itu selalu gini, kalau ada kita buat, kan biasanya buat lumpia itu mau dikasihkan mau untuk lomba, itu temanku selalu mencicipinya itu ngawur. Misalkan kok ini minuman, kan ada guru-guru dikasih minuman teh atau yang suka kopi dikasih kopi. Jadi kalau buat teh 5 misalkan ada guru 5, itu setelah diaduk semua terus dicicipi semua. Sendoknya 1, cicipi gini, kan tak tegur loh, cicipi itu kan tidak boleh, kan jorok. 1 jorok, kedua kalau sekarang nggak ada zaman dulu nggak ada corona, itu tahun 70-an sekitar, saya waktu masih SD. Nah, kalau ada corona malah nularin, nah itu kan nggak boleh. Lah saya gitu kan, dia jawabnya begini, loh aku itu tidak yakin, aku yakin kalau saya sudah merasakan. Loh kan aku ngasih tahu, nah ini sudah misalkan 1 gelas ini dikasih 1 gelas air dikasih 1 gelas air dikasih 3 gula sendok, itu sudah cukup manis, sudah umum ya kita. Enggak percaya deh gitu. Terus makanannya gitu, setelah jadi lumpianya, setelah jadi itu kan taruh di tampah, itu buahnya itu ada mungkin 70 atau berapa buahnya sekali, ditoto rapi, yang paling pinggir dimakan, terus toto lagi pelagir ditibangkan. Kan tak tanyain dulu, ini dia mau di store di guru-guru, gurunya kan misalkan guru jumlahnya satu sekolahan mungkin sekitar 10 orang, lah ini kan 60 kan lebih ya, nanti lebihnya nanti kalau kita sudah dinilai sama guru. Alasannya 1, aku ora yakin aku enak apa enggak, jadi dicipi. Lalu pas ngicipi 1 kan harusnya sudah cukup yakin, dia enggak mau ngicipi lain, siapa tahu ini sama sini beda rasanya gitu. Jadi selalu dia gitu, tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Nah, istilahnya dia itu yakinnya kalau sudah merasakan, hakul yakinnya saya sudah merasakan. Lah waktu SD itu saya kan nakal, otak saya yo daki juga zaman dulu. Orang itu nek disuruh paling susah sekali, selalu minta upah. Saat itu dulu itu saya masih ingat, saya ambil botol kosong tak cuci bersih, botol kecap itu kosong itu, cuci bersih, tak keringke,
koloki sampai kering, terus tak kentuti. Tak kentuti, tak tutup sama gabus, blek. Nah, kan berarti kentutku di dalam botol. Nah, dia tak kasih uang 50 rupiah. Zaman dulu kan 50 rupiah sudah bisa untuk beli minyak goreng. Ngekletek orang Jawa itu. Lah, iki tuh kok ngekletek, ini belikan minyak goreng. Sing seperti ini. Yang 25 belikan minyak goreng, yang 25 buatmu, buat jajan kamu. Ini beli minyak goreng yang apa? Minyak goreng itu ada dua zaman dulu. Minyak goreng gurih atau karbolin. Yang karbolin itu agak murah. Mungkin mbah-mbah atau ibu-ibu mungkin zaman dulu paham. Atau bapak-bapak yang umurnya sudah sak pantaranku ke atas mesti paham. Minyak goreng kan ada dua. Yang gurih sama karbolin. Karbolin itu agak murah, yang gurih itu yang agak mahal. Aku bilang, beli minyak goreng yang seperti ini. Tak kasih uang 50, yang 25 kamu ambil, yang 25 belikan. Harapanku, dia juga yakin apa yang saya katakan. Kan saya tahu nek dia itu kalau enggak pikirku gini, setelah tak kasih botol itu dengan harapan botol itu dibuka, diambung. Karena aku bilang, dia tanya gini, ini minyak apa? Minyak gurih apa minyak karbolin? Minyak yang seperti itu, yang di dalam botol itu. Nah, harapanku kan biar dibuka, diambung kan membuntutku kan badek. Berarti kan yakin kalau entut itu badek, kentut badek. Nah, saat itu dia setelah tak kasih uang, nggak langsung dibuka, lari langsung ke warung. Depan itu depan SD, saya masih ingat. Aku kan bingung, tak toke. Sampai warung, tak sama warung, Pak beli minyak 25 rupiah. Minyak apa? Karbolin apa? Gurih. Dia bilang yang seperti itu. Buka warungnya, tek diambung kan bau kentut. Wampleng, tebel. Nangis toh, bilang sama ibunya. Ibunya datang ke warung depan sekolahan itu marah-marah, terus dia warungnya ceritain di sini entut gitu, baunya entut gitu. Lah aku kan takut besok saya tidak masuk sekolah. Saya tidak masuk sekolah, terus akhirnya lain hari aku digeti di kampleng guruku karena nakal. Terus tidak naik kelas itu saya sekolah. Itu SD kelas 5, ibuku mesti masih ingat saya tidak pernah naik sekolah itu. Pas tes itu, pas tes saya tidak besok tes saya takut, tidak mau masuk. Saya berangkat sekolah tapi tidak mau berangkat sekolah karena takut saya tidak ikut tes. Terus akhirnya saya tidak naik kelas. Saat itu sekitar tahun 77 mungkin. Nakal itu saya. Nah, itu kalau sekarang sudah sama tua saya, dia juga punya cucu, saya punya cucu. Kalau ketemu orangnya yang saya kehidupannya agak berkurang. Kalau ketemu sering saya kasih uang, tapi nek tak kasih uang tak bilangi jangan beli minyak goreng lagi ya, guyu, ketawa deh. Kan ingat bau kentut. Nah, itulah perbedaannya antara ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, keyakinan ketiga itu harus ini tentang agama. Keyakinan ketiga itu harus kita percayai. Hakul yakin. Kita yakin bahwa hakul yakin itu besoknya kita yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Ilmu yakin juga kita yakin, dikasih tahu guru-guru kita, ustadz-ustadz kita bahwa surga neraka itu ada. Nah, ainul yakinnya semestinya seperti ini. Guru menerangkan, setiap insan, setiap manusia yang bernyawa pasti mati, kan gitu. Kita itu ya harus percaya walaupun kita belum pernah merasakan mati, atau waktu itu kita di dalam kubur, saat waktu meninggal dunia kita dikubur, kita yakin bahwa di kubur ada malaikat yang menanyai kita di alam kubur nanti. Nah, itu namanya ilmu yakin. Ainul yakinnya ya kalau kita sudah mati, sudah melihat oh ya betul-betul ada malaikat. Hakul yakinnya ya besok kalau sudah di alam penantian setelah. Nah, itu perbedaannya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Saya ulangi lagi. Ilmu yakin itu keyakinan yang mana itu kalau ada pemberitaan kita percaya tanpa kita minta bukti. Itu namanya ilmu yakin. Paham ya? Paham ya? Contoh, saya laki-laki, ini termasuk ilmu yakin apa ainul yakin apa hakul yakin? Kira-kira, aku bilang aku laki-laki, itu termasuk ilmu yakin bagi yang belum pernah lihat kemaluanku. Iya toh, kalau sudah tahu, oh betul dia laki-laki. Nah itu baru ainul yakin.
Kalau belum kan kalian tidak tahu. Ilmu yakin, aku ngomong aku laki-laki kalian percaya. Ainul yakin kalau kalian sudah melihat. Hakul yakin, nek sudah merasakan kan gitu. Ya toh, maksudnya dah. Oh, ya betul. Laki-laki kan gitu. Jadi perbedaannya dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu. Jadi contoh lagi. Misal kita makan di warung. Kita bagi muslim, kita tahu kalau misal kita makan ayam goreng. Di warung itu kan kita tidak tahu. Dia memotongnya membaca basmalah apa tidak kan kita tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa orang yang jualan itu motong basmalah, itu termasuk ilmu yakin. Walaupun tadi tidak motong, tidak pakai basmalah, contohnya seperti itu sudah halal. Karena itu termasuk ilmu yakin. Ya. Nah, ainul yakinnya kalau kita melihat sendiri orang motong membaca basmalah, ainul yakin. Hakul yakinnya anak ayamnya goreng sudah kalian makan itu termasuk hakul yakin. Itu perbedaan antara ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin itu pemberitaan, istilahnya pemberitaan. Ya, pemberitaan dari seseorang atau guru atau siapa saja, tapi kamu sudah yakin. Itu namanya ilmu yakin. Ainul yakin, keyakinan yang mana kalian itu kalau sudah melihat sendiri, aku sudah melihat sendiri. Ain itu dari kata-kata mata, jadi ain itu mata, aini mata, maksudnya kalau kamu lihat sendiri itu baru ainul yakin. Hakul yakin itu kalau kalian sudah merasakan dan sudah memahami dan dimasukkan dalam hati. Seperti begini, kalau kita syahadat, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, itu ilmu yakin. Jelas toh? Karena dikasih tahu seseorang, guru atau siapa. Nah, tapi itu harus dimasukkan di ainul yakinnya suatu saat nanti. Dan hakul yakinnya, keyakinan yang betul-betul bersih, betul-betul ada, keyakinan yang betul-betul bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan. Nah, itu keyakinan hakul yakin. Jadi antara ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu perimbangan bertiga. Dan makanya di dalam keyakinan kita tidak bisa memaksa. Si A meyakini seperti ini, si B meyakini seperti ini, si C meyakini seperti ini. Keyakinan yang berbeda. Karena setiap orang punya keyakinan yang berbeda-beda. Dengan adanya keyakinan yang berbeda-beda, itu tidak masalah. Yang penting saling menghormati, tidak boleh saling melukai. Itu intinya keyakinan. Entah keyakinan beragama atau keyakinan berpendapat dan lain-lain. Karena bagaimanapun juga setiap orang kan begini kadang-kadang. Merasa benar untuk dirinya sendiri, orang lain disalahkan. Yang paling bagus, kita yang salah, orang lain yang selalu benar. Itulah yang kita ajarkan. Jadi kita itu di dalam majelis kita itu seperti itu. Kita merasa selalu salah, orang lainlah yang betul. Jadi kita meyakini seseorang itu selalu baik gitu aja. Jadi kalau sudah punya pendapat orang lain baik, walaupun orang lain itu buruk dan lain-lain, kita tidak tahu. Yang penting kita keyakinan kita itu orang lain baik. Kitalah yang buruk, kitalah yang perlu belajar, kitalah yang perlu berdamai kepada siapapun keyakinan Anda, keyakinan kalian. Keyakinan entah agama, entah keyakinan, entah kepercayaan, entah keyakinan apa saja, entah perbedaan perbedaan pendapat harus kita akur. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni. Dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki sregep ngaji kanggo sangu yen wis mati yen ditimbali
rati terus diajusi diwuduni roti minyani dipotong karo kain moni dicekatin terus disolati dilegokke ning jero jepuri dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawat kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem nunggoni amale kurang bakale rugi ya Allah ya Rabbi panjenengan kula tangisi kula nyuwun disakeni dosa kula